Selamat datang kembali di channel cerpenmu dalam novel yang berjudul Cinta Tulus Seorang CEO. Selamat mendengarkan. Bab 35. Kabar dari Profesor. Apakah siang ini kamu bisa masak lagi? Yang tadi pagi sangat enak. Aku ingin lagi. Arthur mengirimkan pesan ke ponsel Nadine, namun tak terkirim. Arthur mencoba menghubungi, tapi ponsel wanita itu tak aktif. Arthur masih berkutat dengan file-file rumah sakit yang menumpuk. Beberapa hari ditinggalkan, membuat file itu beranak cucu di dalamnya. Saya ada di negara Anda. Temui saya di tempat biasa malam ini. Pesan masuk dari Profesor Hugo dibaca Arthur. Sudah saatnya, gumam Arthur. Arthur bergegas membereskan semua file-file di depannya. Dia tak ingin terlambat bertemu dengan Profesor Hugo. Kondisi putranya lebih penting dari apapun. Mark, segera ke ruanganku. Perintah Arthur melalui sambungan telepon. Profesor Hugo datang malam ini. Kau bantu aku membereskan semua file ini secepatnya. Setelah itu, kita berangkat menemuinya. Perintah Arthur sesaat setelah Mark muncul. Mark hanya mengangguk dan memulai pekerjaannya. Asisten Arthur yang satu ini memang sangat bisa diandalkan dalam keadaan terdesak. Arthur mencoba menelpon Nadine, tapi ponsel wanita itu tetap belum aktif. Arthur masih berpikir kalau mungkin saja Nadine lupa mencas ponselnya. Aku tidak kembali malam ini. Ada rekan bisnis yang ingin kutemui nanti malam. Jangan lupa minum obat dan beristirahat. Arthur mencoba mengirimkan pesan kepada Nadine. Arthur berharap Nadine segera membacanya. Tak berapa lama, semua pekerjaan Arthur yang berurusan dengan dokumen rumah sakit telah selesai. Arthur segera turun ke ruangan bayi untuk mengecek kondisi bayinya terlebih dahulu. Setelah memastikan semuanya aman, Arthur bersiap menemui Profesor Hugo. Perjalanan menuju hotel tempat Profesor Hugo menginap memakan waktu hampir 1 jam. Karena saat ini jam sibuk yang menyebabkan kemacetan di beberapa titik. Setelah berbasa-basi, perbincangan mengarah ke hal yang lebih serius. Ada hal penting yang akan saya sampaikan. Saya rasa kali ini Anda akan sedikit lebih bekerja ekstra. Profesor Hugo memulai pembicaraan. Katakanlah, Arthur menjawab singkat. Perasaannya mulai mengatakan ada sesuatu yang tak beres. Secara medis kondisi Anda dan putra Anda telah siap untuk melakukan proses transplantasi. Tetapi kebijakan baru di negara ini tidak memungkinkan seseorang tanpa hubungan keluarga melakukan prosedur itu. Secara genetik, memang baby Naufal Arturo adalah putra Anda. Itu sudah kita buktikan melalui tes DNA yang cocok 100%. Akan tetapi di akta lahir bayi, sama sekali tidak tercantum nama Anda. Jadi Anda tidak mempunyai kuasa untuk menjalankan prosedur ini. Profesor Hugo berbicara dengan sangat berhati-hati. Kalimat panjang dari profesor itu langsung menghantam ulu hati Arthur. Statusnya kali ini menghalanginya untuk menyelamatkan putranya. Temukan cara lain, Prof. Saya akan membayar beberapa pun biaya yang dibutuhkan. Kalau perlu, semua aset saya akan saya jaminkan demi kesembuhan Naufal. Perkataan Arthur terdengar getir. Ini merupakan birokrasi negara yang wajib dipatuhi. Sekuat apapun koneksi Anda di negara ini, tidak akan bisa menangguhkan syarat yang satu ini. Tidak ada jalan lain. Segera urus pernikahan Anda dengan ibu bayi tersebut. Waktu Anda hanya 3 bulan. Jika dalam 3 bulan ini tidak dilakukan tindakan,
Saya tidak bisa menjamin keselamatan baby Naufal Arturo, ucap Profesor Hugo tegas. Pertemuan itu diakhiri tanpa kepastian. Profesor Hugo yang memang sangat sibuk meninggalkan ruangan itu terlebih dahulu. Beliau harus menemui pasien-pasiennya yang lain. Arthur merosot di lantai tempatnya berdiri saat ini. Tak disangka, begitu sulit jalan yang harus dia tempuh untuk mengobati putranya. Arthur memang mempunyai niat baik untuk menikahi Nadine. Tapi, jika sekarang dia mengutarakan niatnya, Nadine pasti tak akan menerimanya. Hubungannya dengan Nadine belumlah sedekat itu. Tembok tinggi yang dibangun Nadine menjadi penghalang kedekatan mereka. Bayangan Nadine yang memeluk erat putranya berkelebat di benak Arthur. Senyuman Nadine, tangisan putranya, semua itu bergantian masuk menusuk hatinya. Cuma kamu yang bunda punya. Kamu gak boleh pergi tinggalkan bunda. Kalimat Nadine yang selalu menyemangati putranya terngiang-ngiang di telinga Arthur. Jika ini jalannya, aku akan hadapi. Akan kuselesaikan sekarang juga. Arthur bergumam sesaat setelah akal sehatnya kembali. Arthur berjalan keluar ruangan itu dan bergegas menuju mobilnya. Kita kembali ke rumah sakit. Perintah Arthur kepada Mark yang menunggunya di mobil. Baik bos, jawab Mark singkat. Kegelisahan tampak jelas dari tingkah laku Arthur di dalam mobil. Dia tak henti bergerak dari duduknya. Berulang kali mengetuk-ngetukkan jarinya ke kaca jendela mobil, menggoyangkan kakinya, dan macam-macam hal aneh lain yang membuat Mark tak nyaman. Tuan, are you okay? Tanya Mark yang penasaran. Jawab Arthur yang tak mengartikan apapun. Mark tak berani bertanya lebih jauh. Dia kembali fokus mengemudikan mobilnya. Selang beberapa menit, mereka telah sampai di lobi rumah sakit. Tanpa menunggu Mark membukakan pintu, Arthur bergerak cepat. Dia setengah berlari masuk ke dalam lobi menunggu lift khususnya. Di dalam lift, Arthur telah menyusun kata demi kata untuk menemui Nadine. Dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kepada Nadine hari ini. Dia akan mengakui semuanya. Arthur sama sekali tak bisa berpikir jernih. Jantungnya berdegup sangat kencang. Dia sangat grogi. Tidak pernah dia setakut ini sebelumnya. Pintu lift terbuka tepat di depan kamarnya. Arthur menguatkan hatinya dan melangkah menuju pintu itu. Dia membayangkan seorang Nadine akan berada di balik pintu itu, sedang menyambutnya sambil tersenyum. Arthur membuka pintu kamar setelah sebelumnya memencet password keamanannya. Arthur menghela nafas berat. Nadine? Arthur mencari wanita itu. Dia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, tapi tak menemukan keberadaannya. Kemana dia? Gumam Arthur. Mark, cek keberadaan Nadine di kamar bayinya sekarang. Perintah Arthur kepada Mark melalui ponselnya. Tak lama menunggu, Arthur mendapatkan telepon dari asisten Mark. Nona Nadine tidak ada di kamar perawatan baby, Tuan, ucap Mark. Arthur mengusap kasar wajahnya. Emosinya tidak stabil sedari pagi. Dan sekarang, dia harus mencari keberadaan Nadine. Arthur berusaha menghubungi Nadine, namun tetap tak ada perkembangan. Ponsel gadis itu tak aktif. Siapkan mobil, kita akan ke rumahnya. Perintah Arthur lagi. Baik, Tuan, ucap Mark.
Ada apa lagi kali ini? Kenapa mendadak ingin pergi dariku? Sepanjang jalan, hati Arthur bertanya-tanya. Dia menyadari perubahan sikap Nadine tadi pagi. Dia tak banyak membantah. Mungkin itu sudah bagian dari rencananya. Nadine ingin lari darinya, bahkan saat belum mengetahui kebenaran yang lebih buruk. Bagaimana jika kenyataan yang akan diakuinya kali ini diketahui Nadine? Mungkin gadis itu akan membunuhnya. Pikiran Arthur terus menerawang sepanjang perjalanan. Mark terus memantau keadaan tuannya dari balik kemudi, hanya bisa diam. Tak sama sekali mengajaknya berbicara. Tuan, karena seorang wanita, kau bisa sehancur ini. Gumam Mark tak habis pikir. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi di bab berikutnya.